Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, tetangga kali ini saya mau ngajakin kalian lihat rumah bawaan yang dijadiin kayak hutan. Kayak apa? Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Selamat pagi Mas Wempi. Halo, selamat pagi Mas Rizky. Apa kabarnya nih Mas? Baik, selamat datang di rumah UM. Ya, tetangga, gimana udah kenalan sama Mas Wempi dan sekarang kita lagi di rumah UM. Ya. Oh, gimana ceritanya nih Mas? Tadi saya udah bilang ke tetangga online, kalau rumahnya ini rumah bawaan, tapi ingin jadi kayak hutan. Iya. Bisa dijelasin mungkin? Jadi konsepnya ini kan rumahnya rumah bawaan developer ya. Jadi semuanya yang template gitu. Nah, aku pengen punya sesuatu yang berbeda. Jadi supaya ada view dan kebetulan aku juga suka tanaman. Jadi aku bikin konsepnya ini kayak secret jungle gitu. Oh, Secret Jungle. Oke, sebelum kita lebih dalam bahas Secret Jungle, Iya. kita mau tahu nih spesifikasi rumahnya nih Mas. Ini luas tanah berapa? Luas bangunan berapa? Luas tanahnya 8x12, luas bangunannya 6x12. Berapa lantai? 2. Oke, jadi tanahnya lebar 8, rumahnya lebar 6. Iya. Oke, dari depan nih tetangga, kita bahas dulu ya. Jadi kalau di bagian depan apa aja nih Mas yang udah diubah nih? Bagian depan sih nggak ada yang diubah, cuman saya tambahin aja nih, kayak misalnya ada beberapa pot plant di tanaman gitu, di beberapa sudut. Oke. Terus di bagian sini juga saya kasih, ini dari coaster, Ini? itu coaster tatakan gelas, Oh. bahannya itu kayak dari semen, dan warnanya waktu lihat tuh kebetulan kan nuansa abu-abu, terus udah gitu ada yang putih, jadi konsepnya matching dengan warna rumah ini, Oh, baik. minimalis. Minimalisnya monokrom ya? Iya. Ada abu-abu, ada putih. Jadi saya kira ini warnanya putih semua, ternyata bener yang abu-abu yang lebih muda gitu ya. Benar. Nah, kemudian kalau cat masih bawaan. Cat bawaan. Nah, paling ini mungkin jendela dikasih pelapis mungkin. Nah, untuk jendela sini saya kasih kaca film. Oh, Kaca film yang 60%. 60% terus Yang one way. One way ya. Iya. Jadi cuma bisa lihat dari dalam nih. Kalau dari luar dia mantul kayak cermin. Oke, untuk carport diapain nih? Kalau carport sendiri sih, kalau modelnya udah bawaan dari sini. Oke. Cuman saya cat ulang lagi. Jadi ada dua warna nih, yang abu-abunya lebih kebiruan, yang ini lebih abu-abu. Oke, untuk kanopi bawaan atau Kanopi nggak tambahan. Tambahan ya? Kanopi tambahan. Pakai hollow dan atasnya Alderon. UPVC ya. Alderonnya merek ya. Iya. Oke. Pakai UPVC tetangga dan dikasih talang air di ujung-ujungnya tuh. Nah, di depan nih kayak ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan apa nih Mas di balik? Nah, ini nih sebenarnya tempat sampah. Bak sampah. Kalau bawaan dari developer tuh nggak ada pintunya. Jadi kalau kita taruh sampah, apalagi sampah berlebihan tuh kayak kurang estetik. Jadi kayak saya kasih pintu aja gitu supaya lebih baik, lebih bagus. Jadi kayak ngerusak ya di antara view yang asli indah ini kayaknya ngerusak pemandangan. Dan tadi kita udah bahas soal tanaman. Iya. Udah banyak tanaman di rumah ini. Nah, dari sini udah kelihatan banget nih Mas. Tadi saya lihat dari sudut sebelah sini nih. Kalau yang sebelah sana kan cenderung kayak tertata gitu ya, pot-potnya di sudut-sudut tertentu. Nah, kalau di sini kayak lebih abstrak nih Mas. Benar, jadi konsepnya itu kayak di hutan gitu kan nggak tertata rapi ya, nggak kayak garden yang rapi gitu. Jadi kayak berbagai macam jenis tuh bisa numbuh gitu loh. Dan Jadi- kebetulan ini juga tanaman-tanamannya aku pilihin kayak ada anggrek-anggrek hutan, terus udah ada kadaka. Ini sama bonggolnya tuh ada batang kayunya. Ini? Iya. Jadi hunting juga tuh tanamannya seru. Ini sebenarnya ditata, tapi kelihatan nggak ditata gitu mungkin ya. Iya, lebih natural. Lebih natural. Nah, kalau ini apa Mas tanaman yang Ini anggrek-anggrek tanah. anggrek tanah, nggak lebar gitu dia? Enggak. Dan ini kalau ini ada nih Mas di tempat saya ini jatuhnya tanaman liar apa ditanam? Ditanam itu Ditanam? kacang-kacangan. Di tempat saya tumbuh loh. Iya, itu gampang banget numbuh. Ini kacang-kacangan. Oke Mas, ceritain Mas, gimana konsepnya kalau dari taman Nah, ini? konsepnya sendiri kan ini kan rumah hook ya. Biasanya kalau hook kan agak kurang private.
private ada kutip ya, jadi kayak orang bisa akses atau bisa lihat gitu. Iya. Nah saya bikin di sini tuh jadi kayak ada lorong. Ada lorong masuk ke dalam, Oke. yang di dalamnya ada sesuatu yang nanti bisa dinikmatin gitu loh. Jadi kayak ada misterius kayak gitu. Oke. Nanti kita lihat sama-sama dari dalam ya tetangga. Nih di depan sini kelihatan terawat ya. Ini hook, dan kalau bisa saya bilang ini rumah paling rimbun di blok sini. Oh iya. Iya, paling hijau loh tetangga tuh, lihat. Bangunannya modern, fasadnya seperti itu, kekinian banget, dan sampai di balkonnya juga masih ada hijau-hijau juga. Oke Mas Wempi, kita lanjut. Jadi tanah 8, rumah 6 aja ya. Iya. Nah, untuk pintu masuk utama yang mana nih? Ini pintu masuk utamanya. Yang ini. Nah, ini masih agak nyempil sedikit tetangga. Jadi di depannya itu ada roster dan ada teras kecil. Iya, ada teras kecil ini kayak nganter barang atau misalnya ada tamu yang segala macam, saya terimanya di sini. Terus itu ada penyimpanan untuk sepatu. Oke. Kalau pintu masih bawaan atau udah ganti? Bawaan. Masih bawaan. Pintu ya? bawaan. Oke. Saya penasaran ada ruangan apa sih di balik pintu itu? Boleh kita Oke, lihat Mas? ya silahkan. Ya. Permisi. Ya silahkan. Wah. Mantap. Ternyata ikutan masuk deh. Ternyata pas masuk ke dalam ini masih kayak suasana jungle gitu ya di dalam Iya sini. benar. Nah, gimana tuh Mas ceritanya Mas? Tadi kan saya cerita karena rumah ini kan nggak terlalu gede ya. Jadi aku pengen kalau masuk tuh kayak suasananya relax gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang ada view-nya lah yang bisa kita nikmatin, kayak pulang ke rumah tuh kayak aduh seger ya, apalagi kan hijau-hijau. Iya. Warna hijau tuh kayak menimbulkan kesan relax, jadi kayak less stress gitu loh, kayak misalnya pulang ngeliat hijau-hijau gitu lebih nyaman lah. Oke, itu warna hijau less stress berdasarkan pengalaman pribadi atau ada Psikologi penelitian? warnanya. Oh, ada ya? Iya, setiap warna tuh ada psikologi warna. Oh, jadi kalau hijau begitu. Kalau biru apa Mas? Tenang, Tenang. Beda tenangnya sama tenangnya hijau. beda. Kalau ini kayak fresh gitu loh. Oh, baik. Kalau merah? Merah tuh lebih kayak warna-warna hangat dan warna-warna kayak berat ya. Oh, oke. Nanti kita ngomongin soal warna lagi ya. Kita bahas dulu nih ruangan per ruangan. Jadi begitu masuk di balik pintu ada area apa nih Mas? Ini ada ya ruang tamu juga bisa, jadi kayak buat nonton TV. Jadi living roomnya tuh nyatu sama dining, sama kitchen karena ruangannya terbatas. Jadi saya jadi satu. Oke, konsep open plan di sini. Open plan, yes. Oke, cakep nih tetangga. Jadi walaupun nggak terlalu besar, tapi kelihatan besar karena open plan itu tadi ya. Gabungin living, dining, kitchen. Sofanya aja masih hijau loh. Iya, jadi menurut saya pemilihan warna itu penting banget dalam suatu interior karena saya kebetulan saya floral designer. Jadi menurut saya tuh elemen terpenting dalam suatu desain itu warna yang pertama. Warna sebelum bentuk. Sebelum bentuk. Oh, Jadi warna kayak misalnya kayak kita mau beli baju segala macam kan kita lihat warnanya dulu, baru cocok cari modelnya dan size biasanya seperti itu. Jadi penting banget warna tuh di suatu ruangan, dalam ruangan. oke. Berarti furniture-nya di sini Mas Wempi pilih berdasarkan warna dulu, Warna. baru desainnya. Heeh. Oke. Kadang-kadang udah desainnya cocok, warnanya nggak cocok tuh Nggak jadi. nggak bisa maksud gitu. Nah. Tadi lihat sofa ini kayak bahannya apa nih Mas? Bahan Cordura Cordura ini, ya? warnanya olive green. Oke, ini kayak bertekstur. Dan saya salvok juga nih sama dinding sebelah sini bertekstur juga nih. Nah Pakai itu apa wall panel, Ah, bahan SPC, Oke. PVC. PVC. Baru lihat sih wall panel yang motifnya seperti ini. Biasanya Kebetulan garis-garis. beli online sih dan harganya lumayan murah. Main murah. Pasang sendiri. Pakai orang. Tapi pasang sendiri juga gampang. Gampang ya, bisa ya. Kalau lantai pakai apa? Lantai pakai SPC. SPC motif kayu nih tetangga. Oke, di sini kita udah lihat yang hijau-hijau lagi nih, tapi bukan tanaman, tapi adalah dapur. Ya. Gimana Mas cerita dapurnya nih? Ya, dapurnya ini bentuknya minimalis modern. Jadi saya juga pakai warnanya tuh hijau yang olive gitu loh. Kan warna hijau banyak ya. Iya. Jadi untuk mempadu-padankan warna itu penting banget. Biarpun sama-sama hijau, hijau tuh ada gradasinya. Ada yang dusty dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak sebelum ngisi ya, itu step by step. Step by step, Mas. Oke. Jadi aku bikin mana nih yang mau ditonjolin kan muralnya di sini udah atraktif banget. Nah lainnya tuh ngikutin sebagai support. Jadi aku pilih hijau ini karena apa, nggak terlalu ngejreng banget. Udah gitu dia mensupport si mural. Tetap aja hero-nya tuh si muralnya.
Oke. Jadi dia biar tetap nyatu dan tetap hijau walaupun Iya. nggak mencolok. Nggak dominan. Oh, oke. Jadi sebagai aksen. Dan ini posisi dapur segala macam memang di sini bawaan. Iya, bawaannya di sini. Cuman ini ada di renov dikit, jadi aku panjangin 23 cm. Oke. Jadi panjangin. Oke, bukaannya memang begini dari awal. Iya, udah bawa dari developer. Oh, baik. Cakep ya, langsung kelihatan tanaman hijau di sana. Nanti kita lihat, kita akan ke sana ya. Dan di sini masih ada area makan atau area diningnya nih. Ini juga pakai unsur alami ya, pakai kayu ini Mas. Kayu jati. Oh, kayu jati ya? Oke, dari belakang sana saya udah lihat muralnya asli. Ini muralnya dominan sekali, Mas. Iya, jadi pas buka pintu ada sesuatu gitu, orang bisa wow gitu loh, dan yang bisa kayak artworknya gitu loh. Oke, coba Mas, kasih lihat Mas. Jadi untuk akses ke belakang kita akan melewati pintu sliding kaca seperti ini, dan memang sengaja dibuka kaca supaya tetap bisa dinikmati nih. Iya. Mural-mural ini. Wow, bener. Gimana nih? Udah kayak di hutan Cibodas belum? Enggak, belum. Gimana Mas? Ceritain dong Mas. Nah, muralnya ini kan nih saya yang pilih gambar. Saya kebetulan ada tukang yang untuk mural gambarnya, tapi saya milih konsep. Oke. Saya mau ada hewan ini, hewan itu, terus kayak pakai rantingnya di mana segala macam tuh saya yang konsepin. Nah, di sini konsep tuh kayak 3D gitu loh. Iya. Karena mural sendiri kan 2 dimensi ya. Iya. Nah, di depannya saya kasih tanaman-tanaman yang memang matching sama tanaman di belakangnya. Jadi kayak ada monstera, di sini ada monstera, terus ini ada daun kayak pilo gitu di situ kayak gitu. Jadi 3 dimensi gitu, lebih hidup. Oke. Selain itu juga di atas ini kalau diperhatikan, ini saya pakai juga extension ranting-ranting kayak keluar gitu loh. Jadi nyambung. Oh. Dan ini semua hidup loh. Janggut pusa. Tilansia, ya biasanya janggut musa. Ini tanaman ajaib loh, nggak ada akarnya. Itu angin, tanaman air plant. Air plant namanya. Oh, jadi Ya angin, jadi makanan dari angin. Oh, angin. Iya. Bukan perlu di. Perlu, tapi nggak harus tiap hari. Oh, oke. Jadi dia medianya nggak perlu tanah, tapi angin. Di rumah ada sih, cuma saya nggak tahu cara kerjanya. Oke, dan itu saya baru ngeh juga, jadi rantingnya sengaja diposisikan di ujung muralnya itu. Jadi kayak nyambung, seakan-akan keluar gitu ya rantingnya, jadi kayak keluar. Dan yang bikin muralnya lebih realistis lagi ya, selain memang gambarnya bagus, dia ya itu padu padan dengan tanaman di depannya tuh. Jadi kayak hidup. Iya. Dan nggak hanya dinding beton di belakang ini yang di mural, ternyata ada pintu juga nih yang di mural di sini. Pintu kan nih Iya, Mas? iya pintu. Pintu apa nih Mas? Nah ini saya bikin storage kecil buat nyimpen tangga, sapu, pel segala macam biar rapi gitu loh. Jadi ini gudang ya? Ya gudang. Oh iya kelihatan nggak? Oh ya, ini dibaliknya gudang. Ini ukuran sekitar 1 meter lebih sedikit kali 8 atau 90 cm gitu. Bener. Terus ada detail menarik, selain gambar yang 2 dimensi, ada detail menarik kayak ada kepik-kepik gitu. Tuh. Iya. Di situ juga ada burung kakak tua tuh. Oh iya, ada unsur 3D-nya juga. Jadi ada unsur 3D-nya. Oke. Dan ini rantingnya juga saya pakai ranting dari pohon rambutan, Mas. Kenapa? Dia Spesifik? kuat sekali. Pohon rambutan tuh dia punya ranting tuh kuat sekali dan tahan lama. Oh gitu. Benar. Saya nggak pernah merhatiin, di tempat orang tua saya ada pohon rambutan, cuma nggak pernah merhatiin. Oke, jadi rekomen ranting pohon rambutan untuk dekorasi. Untuk Kayak dekorasi. misalnya, itu kuat sekali gitu. Jadi kebetulan warnanya kan saya cari juga yang matching dengan pohon-pohon ini ya. ya, ini hutan hujan tropis kan? Iya, tropis. Tropical jungle. Oke, kita lanjut. Kalau tadi ada mural, nah di sini yang beneran nih, full semuanya nih. Ayo sini Mas, sini Mas. Iya, iya. Jadi ini adalah area 3 meternya ya. Kan 2 meter. Oh, 2 meter ya? Iya. 2 meter di sampingnya nih, karena ini ada di hook. Dan apa aja Mas yang dilakukan di sini? Di sini kan ini kayak L ya, bentuknya L, jadi bisa dinikmatin dari dalam, dari belakang. Terus udah gitu, nanamnya juga nggak terlalu rapi, jadi kayak selang-seling gitu, agak berantakan sedikit. Supaya dapat apa Mas, kesan apa? Feel naturalnya. Oh, Dan di situ juga ada pohon pakis yang menambah kesan kayak lebih jungle ya. itu nanti kan di bawah kanopi Mas. Iya. Pakis tambah gede nanti gimana? Dia ngikutin sih, biasanya ngikutin atasnya. Dan numbuhnya juga lama, lumayan lama. Lama banget. Saya kira nanti kayak Solobium itu, pakis Brazil. Enggak, dia lama banget. Oh, baik. Jadi di sini masih dikasih kanopi tetangga supaya ya terkontrol lah curah hujan yang masuk ke sini. Jadi bisa nikmatin. Kalau misalnya hujan tuh kita bisa. Enak banget ya kalau di sini. Iya. Kalau nyiraminnya gimana? Kan ini tanaman sebanyak ini, Mas. Oh, gampang kok siramnya. Manual.
Manual pakai selang. Masih manual? Masih manual pakai selang. Oh, perawatannya gimana Mas? Pupuk segala macam. Ya ada perawatan sih, kasih pupuk gitu, vitamin B1. Oh, nanti kita Itu tanya formulanya ya. Oke. Oke, ada tanaman pakis-pakisan, paku-pakuan gitu. Ada apa lagi nih Mas? Di sini yang kan ini tropis ya, jadi kayak tropical garden gitu, tropical jungle. Pasti nggak terlepas dari namanya heliconia atau pisang-pisangan. Yang mana? Ini. Jadi dia kalau dari dalam ngeliat view keluar tuh jadi kayak ijo-ijo gitu loh, kayak Posisinya agak tinggi. tinggi, benar. Dan daunnya lebar-lebar. Benar, jadi cepat nutup. Karena di baliknya ini beton nih. Iya, ada beton. Beton tembok pembatas dengan sebelah nih. Dan ini kanopinya saya baru nggak juga, jadi dia nggak full sampai ujung batas tanah. Masih ada space, jadi kalau misalnya hujan ini masih bisa masuk ke sini. Benar. Air hujannya. Jadi bisa ke tanaman juga. Ke tanaman, tapi nggak sampai di bagian teras ini tetangga. Dan ini teras juga lucu banget ini. Sampingnya. Jadi ini di baliknya kan dapur ya Mas ya? Iya. Ini bisa dibuka dan bisa makan-makan dari balik sini juga. Benar, bisa. Ini biasanya spot buat apa nih kalau Mas Mimpi manfaatin? Aku kalau biasanya kalau sore-sore, ini best view-nya sebenarnya pagi atau sore, yang dimana kan ini kan pakai solar flood ya. Iya. Jadi cahayanya masuknya terang banget gitu loh. Nah kalau pagi sama sore tuh mataharinya nggak terlalu kenceng. Rumahnya menghadap? Rumahnya menghadap selatan. Oke. Jadi kalau udah matahari turun, di sini duduk-duduk di sini enak banget. Apalagi malam. Kalau malam itu berasa kayak di hutan karena banyak suara jangkrik, ada suara kodok. Ada? Ada. Jadi saya spesial beli jangkrik itu kayak dilepas gitu kodoknya. Oh, jangkriknya bawah. Iya bawa, tapi di sini juga ada jangkrik yang dari bawaan Liar, sini, karena di sini kan belakang masih kayak ada hutan gitu kan. Oh, kodok, kalau kodok beli juga? Enggak, kodok beli dilepas terus akhirnya dia cari air. Oh, iya Mas, tinggal kasih pancuran. Iya, nanti rencana di sini mau bikin kolam sih. Oh, tambah banyak nanti kodoknya Mas. Oke, cakep banget ini tetangga. Dan Nah, ini masih Di mural Di juga. mural juga nih. Jadi kayak kalau saya kan orangnya detail. Jadi detailnya di situ ada kameleon, ada ladybugs gitu loh. Jadi kayak cuplikan dari hutan dibawa ke rumah. Oke. Di sini juga ada burung lagi nih. Kadang-kadang orang bisa salfok, kadang-kadang di depan disangka burung beneran. Iya. Cukup realistis loh. Tuh, matanya aja kayak hidup. Keren Mas. Ini detail-detail yang bikin muralnya lebih. Beli hidup benar. Jadi kalau udah malam tuh lightingnya lebih pada nyala. Ini kalau ini liar apa? Ini liar, sengaja saya nggak ambil, udah biarin aja liar. Iya. Kalau rumputnya pakai rumput apa Mas? Rumput gajah mini. Dan di depan sana memang sengaja nggak dikasih pathway gitu ya? Enggak, jadi natural aja. Natural aja, nginjak rumput ya. Iya, Jadi konsepnya ini adalah jungle. jungle. Ya, oke. Tropical jungle. Tropical jungle. Cakep Mas. Kita bahas lagi ke dalam. Unik ya tetangga. Jadi kalau tetangga online mungkin terbatas lahannya dan beli rumah jadi tetap bisa dibikin nyaman kok. Syaratnya ya siapin space buat main tanaman kayak gini. Iya. Nanti kita bahas lagi Mas. Oke. Kita masuk lagi. Oke, kita lihat lagi dalamnya nih. Tadi saya ada yang kelewatan. Ternyata di atas meja makan itu masih ada tanaman. Bener Mas? Iya, itu tanaman air namanya kabomba. Jadi konsepnya tetap aja kayak ambil unsur alam ke dalam rumah. Jadi di sini ada ikan, pakai ikan cupang. Jadi kayak ada tanaman air buat centerpiece. Biasanya kan ada bunga-bungaan tuh di tengah. Kalau ini aku bikin kayak akuarium kecil yang bisa dinikmatin. Ijonya juga matching sama muralnya, sama sekelilingnya begitu. Gitu. Tapi saya emes loh. Ternyata ini tanaman asli. Tanaman asli. Bukan artificial. Bukan. Biasanya kalau yang di dalam air begini, apalagi yang ukurannya kecil-kecil gini, artificial nih, gampangnya. Oh, di sini awet sih, lumayan awet. Perawatannya susah nggak Mas? Yang kecil? Enggak, gampang sekali. Cuman 3 hari sekali ganti air. Oh, oke. Cupangnya suka berantem nggak Mas? Suka medok. Dan ini kalau kalian lihat ada cermin, ini gudang ya tadi udah kita bahas. Oke Mas, sebelah sini Mas. Nah, sebelum kita bahas mural yang ini, kita mau lihat dulu ruangan apakah ini? Nah, tadinya ini kamar. Tadi ini kamar. Oke. Cuman kamarnya tuh saya jebol. Iya. Pintunya saya pindahin buat gudang yang tadi biar kepake gitu loh. Oh, Jadi itu pintu existing. pintu existing dari sini dipindahin ke situ. Tadi di sebelah mana pintunya? Di sini. Ini.
Iya, di sini dibatasi ini. Jadi saya jebol, ini buat library sama ruang kerja. Kita lihat ya. Ini jadi sebenarnya ada satu kamar di lantai 1 ya. Yang satu. Lantai 1 jadi ini dijadiin sebagai area kerja nih tetangga. Cakep nih. Sini mas, ini mas. Ini ukuran berapa kira-kira mas? Ukuran 3 kali 2,2 kalau nggak salah. Jadi ini umumnya masih ada kamar satu di bawah. Tapi karena mas Wempi nggak butuh ya dijadiin ruang kerja. Jadi balik lagi ke Kebutuhan, ya. benar. Cakep-cakep di sini bisa kalian lihat penataannya juga bagus dan ini masih ada dapat bukaan nih walaupun di ujung buat ngambil udara segar dari luar. Nah, tadi saya salvok juga sama mural yang sebelah sana, Mas. Oh iya. Ini kayak camouflage ya. Pintu ini toilet. Oh, oke. Ini toilet di bawah tangga berarti. Iya, toilet di bawah tangga. Coba-coba Mas, lihat Mas. Dan ini bukan cuma powder room ya. Iya. Jadi ini kamar mandi juga nih tetangga. Ukurannya nggak terlalu luas. Tadi saya udah ngukur sekitar 1 meter kali 2 meter lebih. Tapi fungsional banget karena ada kloset, wastafel, dan juga shower. Kalau barusan kita udah lihat lantai 1 yang jungle ya. Temanya jungle. Seperti apa ke lantai 2-nya? Apakah masih jungle? Enggak, beda konsep. Udah beda konsep? Oke. Boleh kita lihat Mas ya? Oke. Ikutin terus tetangga. Tapi tunggu dulu sebelum kita lihat ke atas ada yang bikin salvok juga nih. Jadi ini di bawah tangga masih ada tanaman. Iya, Asli jadi nih? asli. Jadi di bawah tangga ini kan saya bikin rak gitu. Saya bikin di sini kayak bagian dari dekorasi. Selain dia berfungsi ya. Dan ini semua pakai material fresh flower yang dari garden. Oh. Dari garden di bawah Mas. Oh iya tuh. Iya, ini pakai air. Nah, iya. Kalau ini hidup Mas. Hidup juga. Ini semua hidup. Oh, ini nanti lama-lama melilit ke atas. Bisa menjalar kayak ini juga bisa menjalar. Yang seri gading itu bisa menjalar. Jadi natural aja gitu. Oke. Terus kenapa Mas suka dengan apa ya? Detail-detail pajangan seperti ini nih kayak nah ini nih. Lepas-lepasan kayak gini nih. Nah kan konsepnya kan jungle. Di jungle itu kan nggak terlepas dari namanya hewan hutan kan. Oke. Jadi kebetulan di sini dapatnya kayak burung-burungannya lucu gitu. Jadi kayak konsepnya jadi nyatu sama kesemuanya. Jadi kayak ada ceritanya gitu loh. Dari ke meja makan, terus ke living, ke belakang gitu. Jadi nyatu. Keren tetangga. Baru lantai 1 udah kayak gini. Sekarang saya mau lihat lantai 2-nya. Mas. Oke, kita udah sampai di lantai 2 nih. Jadi lantai 2 ini isinya kamar-kamar ya, Mas? Iya, kamarnya di atas semua, lantai 2. Oke, ada berapa kamar total? Total tadinya 3, sekarang saya bikin jadi 2. Oke, 3 itu dengan yang kamar kerja ya? Iya, yang kamar kerja. Baik. Dan ini dia dapat pencahayaan dan penghawaan dari bagian belakang rumah karena ini masih areanya Mas Wempi juga. Kita mau pintu yang mana dulu? Oh, ini dulu ya. Ini kamar tamu. Kamar tamu boleh. Oke. Kita lihat. Beda nih kalau ini nih. Ya, konsepnya beda lagi. Kalau ini konsepnya apa, Mas? Ini lebih ke klasik sih, pakai wall panel juga. Kebetulan waktu pertama lagi nyari, aduh ini warnanya bagus sekali ya wall panelnya. Ini bawaannya begini? Iya, warnanya begitu. Oh, kirain dicat loh. Enggak. Wall panel. Ini yang satuan-satuan, Mas? Satuan-satuan. Oh iya. Jadi kalau yang satuan gini enak juga ya, fleksibel. Bisa potongnya sesuai dengan luasan. Ukuran, bener. Jadi konsep ini warna-warna yang saya pakai itu lebih cool gitu loh, lebih dingin, warna-warna biru, putih. Kalau di bawah kan seger, hijau-hijau. Nah di kamar ini lebih kayak biru ke putih gitu loh, warna dingin. Apa Mas ya ingin dituju? Jadi sebenarnya gini, kan ini rumah kecil ya, supaya nggak bosen. Jadi setiap ruangan saya pakai konsepnya berbeda-beda, jadi nggak bosen gitu. Nah kalau penerapan warna dingin di kamar itu ada ininya nggak fungsinya? Ada dong. Menenangkan juga, jadi kayak lebih calm down. Pokoknya intinya kalau buat kamar tuh jangan warna-warna yang kayak merah, kayak orange gitu. Itu warna yang berat. Insight baru juga nih. Dan ini selain permainan interior juga ada jendelanya, juga ada bukaan di bagian sana tetangga. Jadi untuk pencahayaan penghawaan masih nyaman banget. Ukuran kamar inget nggak nih? Ini ukuran kamarnya 3 kali 3 kayaknya. 3 kali 3. 3 kali 3. Oke. Cakep Mas. Dan sampai lantai 2 ini masih dipakai SPC. Iya, SPC. Cuman beda dengan yang lantai 1. Lantai 1 itu SPC-nya lebih warnanya light. Kalau yang lantai 2 ini lebih warm. Biar lebih hangat ya. Iya, jadi ada transisinya lah. Nah, kalau yang di tengah ini pintu apa nih, Mas? Oh, nah ini kamar mandi. Nih, kamar mandi. Ini kamar mandi tamu. Model linear tuh sampai ujung. Di paling ujungnya shower, kloset, dan juga wastafel. Untuk detailnya ini udah direnov atau bawaan begini, Mas? Ini ada renov dikit, kayak misalnya ini tambahan. Oh. Kemarin ini tambahan. Kalau bawaannya cuma wastafel aja sih. Cakep, dan dia dapat pencahayaan juga ya kamar mandinya. Fungsional ya.
modern fungsional. Nah, akhirnya kita mau lihat kamar utama ini. Iya, ini master bedroom-nya. Oke, coba Mas. Kita lihat Mas. Permisi. Iya, Yo, rame-rame bocor. Ayo Mas. Nah, begitu masuk ketemu bronze mirror dulu. Iya. Oke. Kenapa tuh Mas? Kenapa Mas? Jadi ini kan kayak ada jeklokan ya, Iya. kecil. Mau dipakai buat ambalan-ambalan tuh nanti pasti kalau setiap ambalan kan kita isi sesuatu. Iya. Nah kalau isi sesuatu tuh kita harus sering rapin, kalau enggak dia nyimpen debu. Oke. Jadi lebih praktis akhirnya aku pakai bronze mirror. Nah kebetulan kamar ini temanya itu lebih colornya warm, beda sama sebelum-sebelumnya. Kalau ini lebih warm kayak nuansa coklat dan abu-abu. Nah ini juga dipakai di sini. Ini tembok dilapisin mirror, PVC mirror. Yang warnanya bronze juga. Iya tuh. Kalau ini PVC, kalau ini cermin. Oh iya. Beda sih kalau PVC ada kerutannya sedikit. Kalau cermin ya Lebih bener-bener clear, ya. Lebih clear ya, lurus gitu. Dan ini adalah master bedroom. Wah, luasan berapa luasan? Luasnya ini kalau dari kamar mandi ke sini sih 6 ya. Selebar rumahnya ya? Kalau Selebar di- rumahnya. Kalau kesininya 4. Cakep Mas. Dan ini temanya apa tadi? Hangat ya? Iya, ini jadi kayak resort gitu. Dia pakai wall panel cuma beda motif, beda warna juga. Benar. Kasurnya yang gede nih, King ya. Iya, ini 180. Dan ini ada cekungan sedikit. Ya, itu rencana nanti buat meja rias sih, Mas. Iya. Oh iya, masih ada space. Cerminnya udah ada, tinggal kasih meja. Oke, kita lihat dulu Mas ke bagian sana. Jadi selain ada area tempat tidur, ada walk-in closet. Iya, walk-in closet. Ini walk-in closetnya juga pakai bronze mirror, full bronze mirror. Ini pakai tadi mirror PVC. Di endingnya tuh saya kasih buat sikunya, jadi rapih. Apa sudut-sudutnya pakai apa? Sudut-sudutnya. Ini beli online juga sih bahannya. Yang jual PVC. sudut-sudut gini. Ada. Ini interior atau bawaan Mas? Apanya? Cekungan di dalam sini. Cekungannya bawaan. Jadi udah ada jeglokan gitu yang diperuntukkan memang buat lemari. Dan di ujungnya akhirnya ada master bathroom. Iya. Jadi sebenarnya masih lebih luas kamar mandi tamu tuh. Di sini terasa lebih private aja ya. Ukurannya nggak terlalu gede, dan yang nggak kalah penting dia tetap sehat, dapat pencahayaan dari bagian depan tuh. Oke. Nah, di sini ada balkon yang tadi kita lihat juga dari depan ya, ada tanaman pisang-pisangan, dan dari dalam sini udah kelihatan enak banget, tinggal dibuka aja ini langsung bisa menikmati hijau-hijau dari kamar. Nah, Mas Wempi, sekarang saya mau nanya lagi soal mungkin cara ngisi rumah atau mendekorasi rumah supaya lebih nyaman, boleh? Boleh. Oke, ikutin terus tetangga. Yuk. Ya, tetangga, masih di tempat Mas Wempi, dan ya kita sekarang lagi ada di area jungle-nya nih. Mas Wempi sebagai floral designer nih. Iya. Sebenarnya gimana sih Mas konsep konsep tanaman dalam rumah itu sebenarnya pengaruhnya apa, Pak? Di dalam rumah ataupun di area rumah itu pengaruhnya apa? Jadi kebetulan profesi saya kan floral designer yang berhubungan dengan tanaman. Jadi selain buat estetika, tanaman itu juga punya fungsi. Fungsinya itu dia bisa menyerap racun dari udara-udara sekitar yang tercemar polusi, misalnya kayak bakaran sampah dan lain-lain gitu. Iya. Itu jadi isu juga di kota-kota besar ya. Bener, apalagi kayak pembakaran sampah ya. Sampah, itu kita nggak bisa cegah itu. Ya akhirnya kita bisa usaha dengan cara-cara seperti ini, Mas. Bener. Dia bisa nyerap racun ya? Ada spesifik tanaman tertentu atau hampir semua? Tanaman tertentu, kayak Spathiphyllum, terus kayak Sansevieria atau lidah mertua ya. Itu juga itu, lidah mertua. Iya. Padahal kayak nggak rimbun loh dia. Tapi ada fungsinya untuk nyerap racun. Oke, dan ya yang pelajaran SD juga kan menghasilkan oksigen. Nah kalau malam katanya karbon dioksida. Nyesek nggak? Enggak. Bercanda tetangga. Kemudian kalau untuk perawatan Mas, kan banyak juga tetangga online yang mungkin tidak terlalu paham sama tanaman. Terus kalaupun pengen, tapi waktunya nggak banyak tuh buat di-spend buat rawat tanaman. Itu gimana Mas? Nah sebenarnya pilih juga nih, karena setiap tanaman itu treatmentnya beda-beda Mas. Dia ada yang suka cahaya full, Iya. ada yang suka tempat teduh.
Jadi kita harus tahu dulu tuh tipe tanamannya gimana. Kalau yang suka teduh ya kita taruh di matahari full, dia akan cepet layu, bahkan angus. Tapi kalau tanamannya suka cahaya full, kita taruh tempat teduh, dia nggak bisa bertumbuh juga. Jadi kita harus tahu dulu tuh pertama kali sifatnya seperti apa. Terus ada tanaman yang memang suka air dan nggak suka air, nggak terlalu suka air. Jadi kalau kita siramin terus, dia malah akarnya busuk gitu. Jadi pertama kali kita harus tahu dulu tuh karakter tanamannya gitu. Jadi jangan asal kita beli-beli, kita suka beli-beli taruh-taruh, pasti treatmentnya setiap tanaman tuh beda. Oke. Perlu nggak kita kelompokkan gitu? Ini suka air, kita kumpulin suka air. Perlu banget. Perlu banget gitu. Dan feeling juga sih, kayak misalnya kan tanaman ini apalagi di outdoor tuh kan terkait dengan cuaca ya. Kalau lagi musim hujannya ya kita nggak usah sering siram, bahkan nggak usah disiram. Tapi kalau lagi panas sekali, terik segala macam ya kita perlu siram agak banyakan. Kayak gitu. Nah berarti kalau tetangga online ini mungkin yang misalnya belum pernah piara tanaman gitu ya, artinya tanaman ada cuma numbuh liar gitu. Terus tiba-tiba pengen piara tanaman, itu rekomen Mas WMP itu yang sering disiram atau jarang disiram? Tergantung habit. Tergantung habit. Kalau kita ada waktu untuk nyiram, ya it's okay gitu loh. Tapi kalau misalnya bener-bener nggak ada waktu, ya cari tanaman yang bandel ya, tanda kutip bandel, yang nggak fragile gitu loh, yang nggak gampang mati. Misalnya apa yang fragile tapi indah? Yang nggak fragile ya? Yang nggak fragile tapi indah. Ya cara heliconia. Heliconia itu ini? Heliconia itu nggak fragile, cuman kita jarang siram juga. Dan cantik gitu, langsung tropisnya tuh dapet. Tropis dapet. Padahal ini dan rimbun. ditanamnya di pot loh, bukan di tanah langsung. Tapi masih bisa sebesar ini. Iya. Apalagi di tanah langsung, Mas. Benar, lebih bagus tanah langsung. Lebih bagus. Keren Mas. Nah, ini kan kalau yang di eksterior ada jenis-jenis tanaman tertentu nggak kalau dari Mas WMP ini? Buat di eksterior rumah nih. Eksterior. Ya cari konsep-konsepnya satu tropical. Terus di sini lebih banyak daun-daunan, bukan yang bunga-bungaan kayak gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kalau di hutan sendiri kan bukannya cantik kayak flower garden gitu kan. Kesannya lebih natural, lebih liar gitu loh. Jadi pakis-pakisan tanaman paku-pakuan tuh dengan rumah ini tuh cocok gitu. Jadi kayak daun-daun juga bervariasi. Ada yang hijau muda, ada yang hijau tua, ada yang bertekstur segala macem. Karena kalau tanaman daun tuh lebih awet lah dibanding tanaman bunga. Kadang-kadang tanaman bunga tuh cuma semusim. Bunganya udah habis, dia kering. Mati. Kalau daun kan selalu gitu loh. Nah, kalau di eksterior tadi udah kita bahas. Nah, kalau di interior ada jenis tanaman tertentu mungkin? Kalau di interior saya pakai tanaman kayak sirih gading, sirih-sirihan. Itu gampang banget, cuman pakai vas kaca atau vas yang bisa nampung air. Celupin aja, nanti dia keluar akar. Dan itu kita nggak perlu ganti air, cuman kita tambahin lah kayak seminggu sekali gitu, tambahin air dikit. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang kalau air begitu, biasanya kan suka ada nyamuk ya. Nah, itu perlu ganti airnya begitu. Kalau udah ada jentik nyamuk, ya kita ganti. Kalau mulai ada jentik, diganti. Nah, kenapa pilih yang kaca? Supaya kelihatan atau gimana? Supaya kelihatan. Kurang apa enggak gitu? Bener. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal interior nih, Mas WMP. Kalau dari Mas WMP sendiri ada tips nggak nih buat tetangga online mungkin yang bingung nih ngisi interior rumahnya? Mulai dari mana? Terus apa yang bisa dimanfaatin? Sebenarnya kalau mau ngisi interior tuh pertama kali harus tentuin stylenya dulu. Style kaitannya dengan kesukaan kita. Style tuh satu kesukaan kita, terus lihat dari kondisi rumahnya juga. Misalnya kalau rumah saya kan lebih kayak tropical modern ya, dan setiap ruangannya juga punya style yang berbeda kan. Tadi kita lihat ruang bawah lantai 1 itu lebih konsepnya tropical modern, jadi ada tropical jungle-nya gitu yang nuansanya hijau-hijau sama beige sama coklat. Baru tentuin nuansa-warnanya perpaduan beige sama hijau. Itu kita tentuin itu dulu, jadi nggak lari dari itu. Supaya dapat moodnya, itu penting banget untuk ngebangun mood. Gitu. Tema dulu, terus ke warnanya. Terus baru hunting deh tuh furniture dan lain. Dan perlu diingat lagi kalau untuk ruangan kecil, kita juga harus perhitungkan ukuran dari furniture gitu loh. Jangan sampai furniture itu kegedean. Nah, pengalaman saya nih kalau lihat di pameran, biasanya kan banyak sofa-sofa tuh ya. Yang enak kita dudukin belum tentu cocok di ruangan. Biasanya kan yang sofa yang bulky, yang gede itu enak banget tuh. Bener. Untuk didudukin udah nyaman banget, udah PW ya kalau duduk ya. Tapi ternyata pas sampai di rumah, kok jadi gede banget ya. Jadi makan sepertiga ruangan tuh sofanya udah dominasi gitu loh. Bener-bener dipikirkan juga. Jadi nggak asal-asalan beli furniture. Kita suka, kita beli. Nanti ujung-ujungnya pas sampai rumah, kok kegedean ya, atau kok warnanya kok kurang cocok ya.
Bener sih kalau misalnya ke pameran itu seru sih, lapar gitu mata semua kelihatan bagus. Bener. Dan ya tetap harus diingat kalau bisa bawa catatan, misalnya kita beneran hunting mau beli gitu, bawa catatan range ukurannya yang kita butuhin berapa sampai berapa atau batas toleransinya seberapa. Benar. Apalagi kegedean atau kekecilan, PR banget sih itu. Nah, terus kemudian soal ini Mas, soal warna. Ada apa ya? Ada masukan nggak nih dari Mas Wempi soal kayak gimana sih sebenarnya kalau kita mau main warna di rumah tuh amannya gimana atau baiknya seperti apa? Untuk warna itu sebenarnya rentangannya luas banget ya. Balik lagi ke selera masing-masing. Bener nggak? Orang itu balik ke selera masing-masing. Yeah. Yang pertama itu kayak saya tentuin tuh. Di sini kan rumahnya nggak terlalu besar ya. Dan 3 kamar. Jadi ada lantai 1, lantai 2 itu ada 2 kamar. Supaya nggak bosen tuh saya mau bikin 3 mood. Yang untuk di lantai dasar tuh saya yang tadi nuansa hijau sama coklat-coklat sama beige begitu kan. Nah itu juga memilih warna itu juga. Jadi tujuannya apa sih? Pertama kali kan saya tuh mau bikin mural yang nggak umum ya. Biasanya kalau rumah kan bikin mural tuh jarang, bener nggak? Karena di sini rumahnya kecil, terus terpikirkan lah saya mau pulang tuh ada view yang kita bisa nikmatin. Terus kenapa nggak bikin kayak jungle-jungle gitu ya? Maksudnya jadi kayak ijo-ijo gitu. Itu pertama kali. Bikin mural dulu, nuansa hijau, baru masuk ke dalam. Ngikutin, yang lainnya ngikutin. Ikutin. Nah karena udah dapat nih hijau nih untuk warna muralnya. Terus yang cocok dikombinasi ini tuh apa ya? Gitu kan. Ya. Terus saya searching juga di Pinterest di segala macam. Ternyata ketemulah kayak tropical resort. Modelnya gitu. Yang warna-warnanya itu kayak beige coklat sama hijau kombinasinya. Makanya jadilah. Jadi saya tentuin gitu warnanya dulu, tentuin gitu. Dan kebetulan saya suka. Lalu yang di lantai 2 saya pingin konsep dengan warna yang berbeda. Saya pakai warna biru dengan putih, kesannya dingin gitu loh, lebih calm dan stylenya juga lebih klasik kalau yang itu. Jadi kayak masuk kamar tuh, oh beda ya sama lantai 1 gitu, jadi kayak nggak bosen gitu, dapat experience baru. Nah terus yang master bedroomnya warna-warnanya lebih warna-warna warm antara warna coklatnya lebih dark ya. Kalau di sini kalau di lantai dasar kan lebih beige gitu, coklat muda. Terus ada touch of grey-nya abu-abu gitu. Nah saya inspirasinya pertama kali tuh lihat satu lukisan. Lukisannya itu bagus, yang minimalis modern, yang abstrak. Itu di dalamnya ada warna coklatnya, ada abu-abunya, ada hitamnya gitu loh. Nah dari lukisan itu ciptalah warna di kamar. Jadi dia yang menyatukan seluruh warna di kamar tuh dari lukisan itu penting banget. Berarti Mas Wempi mendesain kamarnya atau memilih warna di kamarnya berdasarkan lukisan itu. Inspirasinya dari situ untuk ngangkat warnanya. Jadi kalau biar selaras gitu ya Mas ya, caranya ya salah satunya ya. Benar. Pakai warna-warna yang sudah kita tentukan sebelumnya. Benar. Dan tidak nabrak warnanya. Benar. Jadi biasanya kalau saya mau bikin sesuatu itu, mood itu, kita lihat dulu barang yang paling kita suka tuh apa. Dari situ timbullah inspirasi. Nah untuk nentuin warna, ya begitu. Misalnya kita suka lukisannya, terinspirasi. Aduh warnanya gini-gini, nggak mungkin saya pakai di situ nuansa biru. Tiba-tiba keluar coklat sama abu-abu kan nggak matching ya. Jadi inspirasi dari lukisan itu saya bentuk, bikin warna-warna, cuplikan dari warna-warna yang ada di lukisan itu. Menarik juga nih insight-nya nih. Jadi berawal dari mungkin barang yang kita suka ya. Misalnya suka vas bunga warna tertentu, suka banget nih gue warna ini. Gimana kalau kita tuangkan warna tersebut ke dalam satu ruangan gitu ya, atau satu area gitu. Dan sekarang saya mau nanya soal ini Mas. Ini kan rumah beli jadi. Tapi kan ngisinya dan mendekorasinya Mas Wempi sendiri. Iya. Nah, kira-kira masih inget nggak nih budget renovasinya atau gimana itu? Untuk budgetnya sendiri sih sebenarnya renovnya nggak terlalu banyak. Yang banyak tuh ngisi ke interiornya segala macam. Budget ngisinya. Budgetnya kurang lebih antara 200 sampai 300 lah. Hampir 300. Udah sama interiornya tuh? Udah sama interior. Sama interior, sama elektronik semua lah. Lumayan ya, soalnya 2 lantai tetangga. Dan interiornya juga bisa kalian lihat tadi. Bagus-bagus juga nih. Nah, kalau tetangga online mau nanya-nanya lagi soal mungkin bingung nih, tanaman apa yang cocok ya buat di sudut sini, sudut situ. Bisa tanya-tanya kemana? Bisa di Instagramnya Uma UM atau Instagram saya pribadi Yohanes_Wempi. Langsung tanya aja tetangga ya, bilangnya tahu dari videonya Mas Rizky gitu. Siap. Makasih banyak Mas Wempi ya. Makasih Mas Rizky. Udah ngajakin kita home tour dan masih ngasih banyak
insight baru nih buat kita semua nih. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao! Dan di sebelah sini masih ada ekor kuda. Iya. Bener? Kucai-kucayan gitulah. Oh, kucai. Salah.